Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmi Anurido dengan NIM 23115569 dari Program Studi Informatika Universitas Amikom Yogyakarta. Di video kali ini atau kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas dari minggu terakhir pada mata kuliah IoT, yaitu analisis data IoT pada studi kasus Smart Office. Jadi Smart Office ini menggunakan sensor untuk memonitor kondisi ruangan, seperti berapa banyak orang yang ada di ruangan, suhu ruangan, dan intensitas cahaya atau lampu. Tujuan sendiri yaitu untuk melihat pola penggunaan ruangan, hubungan antara kehadiran orang dengan suhu, dan juga membuat rekomendasi supaya penggunaan energi seperti AC dan lampu bisa lebih efisien. Langsung saja kita breakdown codingan di sini. Di sini seperti biasa kita mengimport drive, yaitu lalu kita mengimport file dataset yang sudah ada pada soal-soal yang sudah diberikan. Di sini ada Smart Office IoT CSV, yaitu file dataset menggunakan format CSV. Lalu memprocessing menggunakan timestamp, membaca dengan timestamp, data, dan hour. Lalu di sini terlihat terdapat kolom utama, yaitu ada timestamp, room ID, occupancy, temperatur, light, date, dan hour. Oke, selanjutnya ada visualisasi tren kehadiran, yaitu di bagian A. Di sini dari grafik ini terlihat bahwa jumlah orang di ruangan ini berubah-ubah tergantung jamnya. Biasanya okupansi mulai rendah di pagi hari, kemudian meningkat di tengah hari, dan menurun di menjelang sore. Oke, selanjutnya ada jumlah kehadiran per hari. Kita lihat di sini grafik okupansi per hari, hasilnya seperti ini. Ada di tanggal 1 totalnya 61, dan lalu di tanggal 2 yaitu menurun menjadi 50, dan di tanggal 3 menurun menjadi 40. Bisa disimpulkan di sini bahwa penggunaan ruangan cenderung menurun dari hari pertama ke hari ketiga. Oke, selanjutnya ada A3, yaitu jam sibuk dan jam sepi, atau bisa dibilang rata-rata per jam. Saya menghitung di sini rata-rata okupansi per jamnya, yaitu menghasilkan jam paling sibuk terjadi pada pukul jam 11 siang dengan rata-rata sekitar 9 orang. Lalu sedangkan di jam 8 pagi rata-rata hanya sekitar 2 orang yang tersepi, ya. Dan tadi top 3 3 jam tersibuk. Lalu juga ada jam yang juga cukup sepi, ada di pukul 2 dan 5. Artinya ruangan paling aktif digunakan di jam-jam tengah hari. Oke, selanjutnya kita ke bagian B, yaitu hubungan okupansi dan suhu. Oke. Untuk di sini ada
B1 scatter plot. Dari grafik ini kelihatan bahwa semakin banyak orang di ruangan, suhu cenderung ikut naik. Lalu di sini saya menghitung korelasi person dan Spearman, terdapat korelasi person 0,6 dan korelasi Spearman terdapat 0,5. Nilai ini menunjukkan korelasi positif dengan kekuatan sedang. Jadi semakin banyak orang biasanya membuat suhu ruangan meningkat walaupun pengaruhnya tidak ekstrim. Selanjutnya ke bagian C, yaitu rekomendasi efisiensi energi. Berdasarkan analisis saya di sini, saya buat beberapa rekomendasi efisien energi. Yaitu yang pertama ada pengurangan AC saat ruangan sepi. Lalu ada pendinginan lebih optimal saat jam sibuk. Dan optimalisasi lampu otomatis. Untuk yang pertama, penggunaan AC saat ruangan sepi di sini jam-jam dengan okupansi paling rendah yaitu ada di jam 8, 2, dan 5. Pada jam-jam ini jumlah orang sangat sedikit, jadi AC bisa dikurangi, misalnya dengan menaikkan set point suhu atau menggunakan metode hemat energi. Untuk selanjutnya ada pendinginan lebih optimal saat jam sibuk. Okupansi tertinggi pada pukul jam 11 dan suhu tertinggi sekitar pukul 12 mencapai rata-rata 26,4 Celcius. Di sini kita bisa lihat. Lalu ada optimalisasi lampu otomatis. Untuk lampu, korelasi okupansi dengan intensitas cahaya cukup tinggi, sekitar 0,86. Artinya, lampu memang mengikuti tingkat kehadiran orang, tapi tetap bisa ditingkatkan dengan sistem otomatis seperti lampu redup saat okupansi rendah dan memanfaatkan cahaya alami supaya lebih hemat listrik. Di sini terlihat dari grafik rata-rata temperatur per jam dan rata-rata intensitas cahaya per jam. Oke. Untuk kesimpulannya yang saya dapatkan yaitu ruangan paling sering digunakan pada jam tengah hari. Lalu ada jumlah orang berpengaruh terhadap kenaikan suhu ruangan dengan korelasi sedang. Data IoT ini bisa dimanfaatkan untuk mengatur AC dan lampu secara otomatis supaya lebih efisien. Mungkin itu saja analisis dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.